Halo Movie Lovers, pada video kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul American Sniper 2014. Film yang dirilis pada tanggal 25 Desember 2014 di Amerika Serikat secara terbatas dan pada 16 Januari 2015 secara luas. Diangkat dari kisah nyata yang menceritakan seorang penembak jitu paling mematikan yang bernama Chris Kyle, diperankan oleh Bradley Cooper yang menjadi kebanggaan militer Amerika Serikat selama pertempuran di Timur Tengah. Mulanya Chris berprofesi sebagai seorang koboi rodeo, namun akhirnya memutuskan untuk bergabung menjadi anggota SEAL. Chris lalu dikirim dalam misi di Timur Tengah dengan spesialis sebagai seorang sniper. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja, ini dia American Sniper 2014. Di awal film, kita diperlihatkan tentara Amerika yang sedang melaksanakan operasi militer. Lalu terlihat seorang sniper sedang mengintai dan mengawasi konvoi pasukan dari atas gedung. Sniper itu bernama Chris Kyle. Di sini Chris sebagai sniper bertugas untuk mengawasi dan mengamankan pasukan marinir yang sedang melakukan pergerakan. Lalu tidak lama tiba-tiba terlihat seorang wanita dan anak kecil keluar dari sebuah rumah dan mendekati konvoi pasukan. Chris curiga dengan wanita itu, dan benar saja ternyata wanita itu membawa granat RKG Rusia, lalu menyerahkan kepada anaknya untuk dilemparkan ke arah konvoi pasukan marinir. Chris lalu meninting anak tersebut, kemudian menarik pelatuk senapannya dan adegan pun flashback ke masa lalu saat Chris kecil sedang berburu bersama ayahnya. Kemudian, scene berpindah saat Chris, adiknya, ibu, serta ayahnya sedang makan. Di sini, ayahnya menasehati Chris dan adiknya bahwa jika dia tidak membesarkan orang yang lemah dan pengecut. Ayahnya mengatakan, jika seseorang mencoba melawanmu, kau mendapat izin ayah untuk menyelesaikannya. Jika itu wajar untuk dilakukan, maka kau akan tahu siapa dirimu dan apa tujuanmu. Lalu, scene berpindah saat Chris yang sudah dewasa, dia berprofesi sebagai seorang koboi rodeo, dan dalam suatu pertandingan, Chris berhasil memenangkannya. Lalu adegan berpindah saat Chris dan adiknya sedang menikmati minuman dan menonton televisi. Tiba-tiba Chris melihat berita penyerangan terhadap kedutaan Amerika Serikat di Timur Tengah oleh sekelompok militan yang belum diketahui pastinya, yang menyebabkan lebih dari 80 orang tewas dan 1.700 orang terluka. Merasa terpanggil untuk melindungi negaranya, keesokan harinya Chris mendatangi pusat karir angkatan bersenjata Amerika Serikat untuk mendaftarkan diri bergabung menjadi anggota SEAL. Dia kemudian diterima dan memulai latihannya sebagai pasukan khusus SEAL. Oh ya, buat yang belum tahu, SEAL merupakan pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat yang disiapkan untuk melakukan operasi non-konvensional, pertahanan dalam negeri, serangan langsung, kontra terorisme, dan operasi khusus lainnya. Setelah melewati beberapa latihan, kemudian mereka melepas lelah di sebuah bar. Di sini Chris bertemu dengan seorang wanita yang bernama Taya. Tidak terlalu sulit untuk Chris mengencaninya dan dengan sedikit drama romans pada umumnya dia berhasil mendapatkan Taya sebagai kekasihnya. Lalu scene berpindah memperlihatkan Chris sedang mengikuti latihan menembak sebagai seorang sniper. Dia melepas beberapa tembakan namun tidak mengenai target sehingga dia ditegur oleh pelatihnya. Kemudian Chris menggeser teropongnya lalu membidik seekor ular dan tembakannya tepat sasaran. Dia kemudian mengatakan bahwa dia lebih mahir menembak sasaran hidup yang membuat pelatihnya terkagum.
Kemudian, tanpa banyak lika-liku seperti drama romance FTV Indonesia, Chris dan Taya akhirnya melangsungkan pernikahan. Dan bertepatan dengan itu, dia juga mendapat perintah dari atasan militer untuk diturunkan ke dalam misi di Timur Tengah, tepatnya di negara Irak. Tur pertama dimulai. Mereka mendapat tugas operasi di Fallujah dan akan berhadapan dengan EQI. Buat yang belum tahu, EQI merupakan organisasi teroris paling radikal yang merupakan aktor utama dalam pemberontakan terhadap pemerintah Irak dan pasukan pendudukan asing. Chris dan beberapa sniper dari anggota SEAL lainnya ditugaskan untuk menjaga dan memberikan perlindungan terhadap marinir ke-1 yang melakukan pergerakan menyusuri gedung. Lalu terlihat Chris sedang berbicara dengan temannya yang mengatakan bahwa musuh memiliki seorang sniper mematikan yang menembak kepala tentara Amerika dari jarak 450 meter. Namanya Mustafa. Dia merupakan seorang atlet yang memenangkan Olimpiade menembak. Lalu scene berpindah memperlihatkan Chris sedang mengintai dari atas gedung seperti pada scene di awal film. Dia melihat seorang wanita dan anak kecil yang mendekati konvoi pasukan. Wanita itu menyerahkan granat RKG Rusia kepada anak kecil itu untuk dilemparkan ke arah konvoi pasukan. Chris dengan cepat menembak anak tersebut yang menyebabkan anak itu tewas seketika. Wanita itu lalu berlari dan mencoba melempar kembali granat tersebut, namun Chris juga seketika menembaknya. Sebenarnya Chris tak sampai hati menembak anak dan wanita tersebut, tapi dia juga harus melaksanakan tugasnya untuk mengamankan pasukan marinir. Tidak lama kemudian, terlihat sebuah mobil melaju kencang ke arah pasukan, dan dengan sekali tembakan, orang yang mengendarai mobil tersebut tewas seketika. Chris terus melakukan tugasnya dan berhasil membunuh beberapa tentara musuh. Di sisi lain, terlihat sniper musuh yang bernama Mustafa juga berhasil menembak salah satu tentara Amerika. Lalu scene berlanjut memperlihatkan tentara Amerika yang sedang mengadakan pertemuan tentang misi yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sang komandan mengatakan target utama dalam misi kali ini adalah seorang militan Yordania yang sangat terlatih. Orang tersebut bernama Zarqawi. Zarqawi memiliki tentara bayaran EQI yang berjumlah 5.000 orang. Mereka tentara terlatih dan dibayar mahal. Misi utama mereka adalah menangkap Zarqawi dan para letnannya, hidup atau mati. Lalu mereka kemudian kembali melanjutkan misinya. Ketika sedang menyusuri sebuah rumah, mereka mendapati sebuah keluarga yang masih tinggal di rumah tersebut. Padahal daerah tersebut seharusnya sudah dikosongkan karena merupakan zona perang. Orang tersebut lalu diinterogasi dan dia mengatakan ada orang yang sangat jahat dan nekat. Mereka menyebutnya penjagal, yang merupakan orang nomor satunya Zarqawi. Lalu Chris menanyakan siapa itu penjagal. Namun dia tidak mau memberitahu karena risikonya sangat berat. Dan dia juga meminta uang sebanyak $100.000. Karena terus didesak, akhirnya dia mengatakan nama asli penjagal yaitu Amir Khalafanus. Setelah itu mereka kemudian terus melakukan pencarian. Hingga pada suatu ketika dalam perjalanan mereka ditembaki oleh seorang sniper musuh yang tidak lain adalah Mustafa. Lalu terjadilah baku tembak antara mereka dengan Mustafa, si sniper musuh yang sangat mematikan. Kemudian terlihat penjagal yang membawa seorang anak kecil dan dengan kejinya membunuh anak tersebut. Chris dan pasukannya bermaksud menyelamatkan anak itu namun terus ditembaki oleh sniper yang tidak diketahui posisinya. Chris sempat tertembak namun beruntung peluru hanya menepis helmnya. Setelah membunuh anak tersebut, penjagal itu lalu mengatakan kepada orang-orang sekitar yang melihat kejadian itu, "Kau berbicara dengan mereka, kau mati bersama mereka." Yang artinya tindakannya ini sebagai peringatan bagi orang-orang untuk tidak berhubungan dengan tentara Amerika. Lalu dia bersama anak buahnya pergi.
Scene lalu berpindah memperlihatkan para tentara yang telah kembali dari tugas pertama mereka. Terlihat Chris bertemu dengan istrinya yang sudah lama tidak berjumpa. Setelah beberapa hari di rumah, pada suatu ketika mereka pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kandungan istrinya. Setelah itu mereka pulang, namun dalam perjalanan tiba-tiba istrinya ingin melahirkan. Mereka lalu kembali ke rumah sakit dan istrinya melahirkan seorang bayi laki-laki pertama mereka. Setelah masa cutinya selesai, kini Chris dikirim kembali ke Irak dalam misi yang sama seperti sebelumnya. Tur kedua. Ketika dalam perjalanan, Chris bertemu dengan adiknya yang ternyata juga dikirim dalam misi di Irak. Tampak adiknya sangat kelelahan dan sepertinya dia juga mengalami trauma dalam misinya. Dalam perjalanan menuju markas, komandannya mengatakan banyak petinggi yang keluar dan Chris sendiri kini menjadi orang paling dicari di Irak dan kepalanya dihargai $180.000. Di markas, Chris membentuk tim gugus aksi cepat untuk memburu penjagal. Mereka kemudian melakukan misi pada malam hari dengan menyusuri setiap bangunan dan rumah yang kemungkinan menjadi tempat persembunyian penjagal. Di salah satu rumah, mereka menemukan keluarga yang masih menempatinya. Mereka kemudian menginterogasi dan menanyakan tentang penjagal, namun mereka mengatakan tidak tahu dan tidak mengenalnya. Lalu pria yang merupakan kepala keluarga tersebut mengundang Chris dan teman-temannya untuk bergabung makan malam Idul Adha. Mereka menuruti dan menyantap hidangan yang disediakan. Namun secara tidak sengaja, Chris melihat ada memar di siku tangan pria itu, yang membuat Chris menaruh curiga. Chris kemudian pergi ke belakang dan memeriksa ruangan di rumah itu. Dan kecurigaan Chris benar. Di salah satu ruangan, Chris menemukan banyak senjata, yang artinya pria itu merupakan salah satu anggota dari penjagal. Tanpa menunggu lama, Chris lalu menuju ke meja makan dan menginterogasi pria itu. Chris memberi pilihan, pemerintah Irak akan menghukumnya atau dia memberitahu keberadaan penjagal. Pria itu kemudian pergi menuju sebuah rumah yang merupakan tempat persembunyian penjagal dan anak buahnya. Chris dan teman-temannya bersiap dalam posisi menyerang. Jadi bisa dikatakan pria ini dijadikan sebagai umpan. Lalu tampak seseorang yang membuka pintu dan tanpa menunggu lama orang itu langsung ditembak. Bermaksud melakukan perlawanan, pria tadi juga ditembak mati. Lalu terjadilah baku tembak antara Chris dan teman-temannya melawan anak buah penjagal. Walaupun kalah dalam jumlah, mereka berhasil melumpuhkan beberapa pasukan musuh dan berhasil menewaskan penjagal. Lalu terlihat seorang perempuan menelpon Mustafa, si sniper mematikan tentang keberadaan Chris. Tanpa berlama-lama, Mustafa langsung pergi memburu Chris, namun dia gagal karena Chris dan teman-temannya dengan cepat kembali ke markas. Lalu scene berpindah memperlihatkan Chris yang telah kembali dari misi keduanya. Tampak dia bersama istri dan seorang bayi yang merupakan anak kedua mereka. Istrinya tampak sedih karena terus ditinggal dan dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Chris di medan perang. Tur ketiga, Chris kembali melanjutkan misi sebelumnya. Ketika dalam perjalanan terlihat mata-mata musuh mengawasi mereka dan menelpon seseorang yang tidak lain adalah Mustafa, yang menjadi andalan musuh dalam pertempuran menghadapi tentara Amerika. Dengan senapan laras panjang Dragunov sniper rifle buatan Rusia, dia langsung melakukan perburuan kepala Chris yang sangat mahal. Dan dalam perjalanan, Chris dan teman-temannya ditembaki tentara musuh. Dan ketika berada di sebuah bangunan, Bigles rekan Chris berhasil ditembak Mustafa di bagian wajahnya, yang membuat dia terluka parah. Mereka lalu membawanya kembali ke markas untuk diselamatkan. Di markas mereka berkumpul, dan Chris mengatakan tembakannya lebih dari 1000 meter, dan hanya satu penembak musuh yang bisa melakukannya, yaitu Mustafa. Bigles merupakan anggota SEAL pertama yang tertembak. Tak terima dengan itu, salah satu teman Chris mengatakan, mata dibalas dengan mata, dan mereka kembali ke pertempuran untuk memburu Mustafa. Ketika menyusuri lorong di sebuah bangunan, Mark yang merupakan salah satu anggota SEAL tertembak dan tewas di tempat.
Lalu terlihat Chris di dalam pesawat dan beberapa peti jenazah yang merupakan teman-temannya yang tewas di medan perang. Keesokan harinya, Chris dan istrinya menghadiri pemakaman para tentara yang gugur di medan perang. Lalu scene berpindah memperlihatkan Chris sedang menemui Bigles di rumah sakit. Bigles mengatakan penglihatannya hilang dan sebentar lagi wajahnya akan diperbaiki. Dia lalu mengatakan agar Chris tidak lagi kembali ke medan perang. Namun Chris mengatakan dia akan terus memburu para pemberontak dan membalas perbuatannya terhadap Bigles. Di rumah, tampak istri Chris tak ingin dia kembali lagi ke medan perang. Namun Chris harus menuntaskan misinya. Tur keempat. Di markas, salah seorang temannya mengatakan bahwa beberapa anggota SEAL yang lain tidak kembali ke dalam misi, serta dia juga mengatakan bahwa Bigles yang telah tewas dalam operasi perbaikan wajahnya. Chris merasa sangat terpukul dan kembali melanjutkan misinya. Terlihat dia sedang mengintai dari atas gedung. Lalu tiba-tiba terlihat seseorang membawa RPG dan hendak menembak ke arah pasukan Amerika. Namun dengan cepat Chris melumpuhkannya. Lalu terlihat seorang anak berlari mengambil RPG itu dan hendak menembakkannya. Chris tidak ingin kejadian waktu itu saat dia menembak mati anak kecil di scene awal film terulang kembali. Dia terus meninting dan berharap anak tersebut tidak mengangkat RPG itu, karena jika sampai itu terjadi, sudah dipastikan anak tersebut akan tewas, karena hanya itu pilihannya. Namun beruntung anak itu tidak jadi menembakkannya lalu menjatuhkan RPG itu dan Chris pun tidak jadi menarik pelatuk senapannya. Kemudian scene berpindah di markas. Komandannya mengatakan bahwa mereka akan ditugaskan untuk memburu sisa EQI yang berlindung di balik tembok di salah satu bangunan. Para insinyur yang membangun gedung itu telah ditembak mati oleh seorang sniper yang tidak lain adalah Mustafa. Mereka kemudian melanjutkan misinya kembali. Tugas utama Chris adalah melakukan pengintaian serta pengamanan pasukan marinir dari atas gedung. Terlihat di bawah gedung ada banyak tentara EQI yang sedang berjaga-jaga. Kemudian di sisi lain terlihat Mustafa sedang meninting lalu menembak mati seorang tentara Amerika dari arah timur. Chris mendengar tembakan itu lalu mengubah arah pengintaiannya yang salah, karena dia tahu itu adalah ulah Mustafa yang menjadi target utamanya kali ini. Chris dengan teropongnya melihat sesuatu pada jarak 1900 meter, dan itu adalah Mustafa. Temannya meminta untuk tidak melakukan tembakan, karena sangat mustahil untuk dilakukan serta musuh yang berada tepat di bawah mereka. Dan jika itu dilakukan, maka posisi mereka akan ketahuan dan menjadi sasaran empuk pasukan musuh. Chris lalu memastikan bahwa targetnya benar dan mengonfirmasi markas untuk mengambil tindakan dan mengirim QRF. Markas mengatakan bahwa gugus reaksi cepat akan tiba dalam waktu 20 menit. Sementara di sisi lain terlihat Mustafa membidik pasukan yang sedang melakukan pergerakan. Salah satu temannya lalu mengatakan, "Itu keputusanmu, kau bisa melakukannya." Chris kemudian meninting dengan tenang lalu melepas satu tembakan. Dan peluru tepat mengenai sasaran. Mustafa pun tewas seketika. Namun masalah bertambah karena musuh mendengar suara tembakan Chris dan mengetahui posisi mereka yang sangat terbuka. Lalu terjadilah baku tembak yang sangat epik antara Chris dan teman-temannya melawan para tentara EQI.
yourself, motherfucker. Mereka hanya bisa bertahan di gedung itu karena tidak ada jalan keluar. Musuh berada di mana-mana dan membabi buta menyerang Chris dan teman-temannya. Musuh terus berdatangan dengan jumlah yang sangat banyak sedangkan bantuan terjebak 3 blok dari posisi mereka. Setelah cukup lama bertahan, mereka mulai kehabisan amunisi lalu mengirimkan kode ke markas dan meminta untuk menurunkan artileri. Namun posisi kode yang diberikan adalah posisi mereka, karena memang musuh tepat berada di bawah gedung yang sama. Markas lalu mengutus helikopter untuk melakukan penembakan artileri. Namun tembakan itu tidak cukup untuk menghentikan musuh. Lalu terlihat badai pasir yang mulai datang, dan ada satu sisi yang aman untuk keluar. Mereka lalu memanfaatkan badai pasir tersebut untuk lari. Mereka akhirnya berhasil keluar dan menaiki mobil bantuan. Chris yang posisinya berada di belakang, kakinya sempat tertembak. Namun berkat bantuan temannya, dia berhasil naik ke mobil dan selamat. Lalu scene berpindah memperlihatkan Chris yang sedang berada di sebuah bar menikmati minumannya. Di rumah terlihat Chris yang sedang merenung sambil menghadap ke arah televisi, dan berlanjut ketika dalam sebuah acara keluarga dia melihat seekor anjing yang sedang bergurau bersama anaknya. Dan dengan seketika dia ingin memukul anjing itu namun berhasil dihentikan oleh istrinya. Tampaknya Chris mengalami trauma terhadap kejadian-kejadian selama dia bertempur di medan perang. Dia kemudian menemui seorang dokter di rumah sakit veteran perang. Dokter itu lalu mengajak Chris menyusuri lorong di rumah sakit itu untuk melihat veteran perang yang cacat karena kehilangan beberapa anggota tubuh akibat pertempuran. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Chris berada di rumah sedang bermain bersama anak dan istrinya. Setelah itu dia kemudian mengatakan bahwa dia akan ke lapangan tembak bersama seorang veteran marinir atas permintaan ibu seorang tentara tersebut. Lalu terlihat di luar seseorang yang sedang menunggu Chris dan bisa dipastikan itu adalah marinir yang dimaksud. Istri Chris melihat dalam raut wajah curiga dari balik pintu. Dan film pun selesai. Chris Kyle tewas hari itu oleh veteran yang berusaha dia bantu. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, Eddie Ray Roth, si veteran, dinyatakan bersalah karena telah membunuh Chris Kyle dan mendapat hukuman penjara seumur hidup. Pengacara Roth mengatakan bahwa Roth di bawah tekanan mental akibat peristiwa yang dia alami. Namun, hakim menilai Roth sangat sadar ketika menembak Chris Kyle di sebuah lapangan tembak di Texas pada 2013 lalu. Oke Movie Lovers, sekian videonya. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai selesai. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. And see you next video.